semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat seluruh para viewers dari Unar Channel yang tentu saja selalu mengikuti setiap video-video yang kita upload, tayangan-tayangan yang memberikan informasi yang edukatif dan pastinya berbasis dengan bahan-bahan dari akademisi. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu setia menyaksikan kami semuanya. Tapi jangan lupa, karena hari ini Unar Channel hadir untuk Anda dengan edisi yang sangat spesial. Kita tahu alumnus dari Universitas Airlangga ini tersebar banyak di Indonesia, bahkan juga di luar negeri. Nah, hari ini spesial, saya akan mengajak seluruh para viewers, para penonton, audiens yang sedang menyaksikan Honor Channel untuk kita berjumpa dengan seorang arek Surabaya, arek Malang ya, jadi Jawa Timur gitu ya. Malang, terus kemudian besar di Surabaya juga, sudah hafal dengan Surabaya, Malang, dan seluruh sudut-sudut di Provinsi Jawa Timur. Tapi beliau ini sudah berada di negara yang cukup jauh dari Indonesia. Karena sejak sekitar tahun 2012, beliau ini sudah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Dan saat ini beliau dipercaya untuk menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa berkuasa penuh untuk Kerajaan Inggris yang berada di London. Ada Pak Desra Percaya. Pak Desra, apa kabar? Selamat pagi waktu Inggris, waktu London. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Agnes. Senang sekali diundang di sini Mbak Agnes. Alhamdulillah baik. Mendadak jadi formal banget, Pak. Kayaknya tadi awal-awal kita ngobrolnya santai-santai aja, Pak. Karena Uner Channel ini isinya para anak-anak muda yang fun, yang udah capek, Pak, di kuliahan serius soalnya. Betul, betul. Oke, santai ya. Iya, gimana kabarnya Pak Desra? Pak Desra ini buat informasi buat seluruh audiens, beliau ini adalah lulusan dari Sosiologi Fisip UNER tahun angkatan 81 nggih, Pak Desra. Meh lali Mbak, betul, 81. Kurang lebihnya itu ya tahunnya ya. Dan sudah cukup lama menjabat sebagai duta besar. Gimana kabar di London, Pak? Alhamdulillah di London kondisinya baik secara umum, terutama dikaitkan dengan COVID ya Mbak ya. Meskipun angka positifnya rata-rata sekitar 30.000, tetapi angka vaksinasinya tinggi sekali, itu sudah mendekati 90%. Dan juga sekarang di sini sudah bicara mengenai booster, yaitu suntikan yang ketiga. Kemudian kalau melihat event-event besar kayak bal-balan, sepak bola itu udah nggak pakai masker ya Mbak ya. Kemudian juga restoran sudah buka. Sementara saya yang rajin goes kemana-mana, orang juga nggak pakai masker. Kemudian juga kalau dilihat angka kematian secara signifikan sudah jauh menurun. Kemudian juga bed occupancy rate-nya sangat rendah. Jadi secara umum in general terkontrol, tetapi kita tetap harus waspada Mbak ya, karena varian Delta ini juga ternyata mempengaruhi dan menulari banyak orang. Jadi meskipun sudah tidak ada restriksi, tidak ada lockdown, tapi tetap kita harus waspada karena apapun yang terjadi semua harus dimulai dari diri kita sendiri. Oke, kita coba tinggalkan dulu soal pandemi. Tadi hanya sekedar awal dari pembukaan kita, para audiens bersama dengan Pak Desra pengen tahu aja sih gimana kabar London gitu ya. Tapi yang paling utama hari ini kami mengundang Pak Desra ngobrol-ngobrol ini tujuannya adalah untuk menginspirasi. Karena jujur Pak, saya ini termasuk salah satu orang yang dulu tuh pengen banget jadi duta besar. Kayaknya tuh enak banget gitu loh Pak kalau jadi duta besar bisa keliling negara, bisa berada di luar negeri gitu ya. Kayaknya bisa menikmati banyak negara. Pak Desra dulu kuliah sosiologi memang benar-benar dari sejak awal start kuliah tuh memang cita-citanya tuh bakalan nyampe menjadi seorang duta besar. Boleh diceritain Pak Desra? Mbak, memang waktu saya lulus SMA, saya lihat di UNER itu kan tidak ada jurusan HI ya. Adanya sosiologi, ya udah deh. Nah itu berarti ya. Masuk aja dulu, yang penting masuk dulu. Tapi saya punya mimpi ingin seperti Pak Adam Malik, karena waktu itu kan diplomat yang luar biasa ya. Pak Adam Malik bahkan sempat menjadi Presiden Majelis Umum PBB, mungkin orang Indonesia satu-satunya. Itu yang saya terinspirasi. Kemudian saya juga melihat nama-nama di diplomat seperti Pak
Ali Alatas, Pak Nanang Sutresna, kok keren gitu ya, kok keren gitu. Dan akhirnya saya bilang, oke, itu saya punya mimpi, punya tujuan, punya goals. Nah, dalam hidup saya tuh mengibaratkan hidup itu ibaratnya perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Kita punya GPS, Pak ya. GPS. Jadi dengan GPS ini yang kita bisa menentukan kita kemana. Jadi kalaupun nyasar-nyasar dikit, redirect, kemudian juga. Tapi ultimate objektifnya adalah menjadi diplomat dan menjadi duta besar. Itu kan mimpinya seorang diplomat. Nah, kemudian kebetulan waktu itu tahun 85 itu ada tim dari Kemlu yang melakukan seleksi. Jadi saya ini produk dari sistem IJON. Jadi belum lulus, alhamdulillah sudah dikasih beasiswa oleh Kemlu, sudah diikat. Jadi begitu lulus sudah langsung masuk training di Kemlu. Nah, memang latar belakang saya sosiologi, tapi saya tuh punya apa namanya value yang saya adapt, yang saya terapkan bahwa kita tuh harus agile. Agile tuh lincah, Mbak ya. Kemudian kita tuh harus adaptif. Kita tuh harus mampu menyesuaikan terhadap kondisi yang kita hadapi di dunia. Kemudian juga kita harus antisipatif. Jadi kalau ada kondisi begini, kita harus adjust dan kita sudah memikirkan 2-3 langkah ke depan. Jadi begitu saya masuk Kemlu, maklum mau deso ya Mbak ya, mau Malang, mau Singosari, ke Surabaya, kuliah, begitu masuk di Jakarta, pendidikan di Kemlu, saya juga agak minder dalam artian anak-anak Jakarta kalau ngomong kan lu gue gitu kan. Kita kan nggak pernah di Surabaya ngomong lu gue, aku, awakmu, kowe gitu kan. Jadi then you have to adjust. Dan saya tahu dengan pendidikan saya sosiologi maka saya tahu bahwa I have to improve. I have to be able to compete dengan teman-teman di Kemlu lainnya, yaitu apa? Sekolah. Ya. Jadi setelah selesai pendidikan, sebelum penempatan pertama, saya sekolah, dapat beasiswa dari pemerintah Swiss. Saya mengambil negosiasi multilateral selama 9 bulan di Jenewa. Ya, gitu. Nah, kemudian alhamdulillah saya dapat penempatan di Jenewa. Begitu pulang, saya langsung mikir juga, I have not enough to compete. Dan saya merasa ada yang kurang, yaitu apa? Dengan mengambil pendidikan. Akhirnya saya ambil S2, ambil S3 di Inggris. Jadi harus progresif terus. Buat saya pendidikan S1 itu semacam frame kita ya. Karena apa? Saya ingat di UNER dulu ada dosen logika, berpikir logika, itu Pak dan sistem penilaian Pak Profesor Sutandio Wijno Subroto. Ini adalah guru saya yang saya akan ingat selamanya karena menanamkan cara berpikir yang sistematis dan logis serta berdasarkan fakta. Itu yang mendorong saya. Jadi itu latar belakang pendidikan saya, tapi selalu terus berupaya adaptif, agile, dan antisipatif. Itu yang harus kita pegang terus, betul. Artinya berarti Pak Desra ini dari sejak kuliah ini sudah merasakan bagaimana compete ataupun juga bahkan hidup di negara lain yang mungkin itu kulturnya berbeda dengan kuliah di Indonesia, dengan ketika Pak Desra waktu masih kecil, begitu kan? Betul Mbak. Nah, kuliah. Memang kuliah di Indonesia dan kuliah di Inggris, pengalaman saya itu beda ya. Kalau di Inggris tuh secara umum mungkin bahkan termasuk dalam sistem pendidikannya, mereka itu bukan berdasarkan menghafal, ya, tapi how to comprehend, how to understand, dan juga critical thinkingnya sangat dipacu begitu. Dan kemudian memang nggak usah takut, English is not our mother tongue. Bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu kita. Jadi nggak usah takut lah. Saya juga pernah punya pengalaman ada diplomat dari Afrika Selatan, Mbak. Bahasa Inggrisnya lancar, tapi medok. Ya. Jadi ngomong itu medok banget. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Tapi harus punya vocabulary yang bagus, kemudian tata cara penyampaian yang bagus. Itu pentingnya. Jadi menurut saya dari kecil memang kita tentu saja orang tua juga membantu. Kita mau apa sih dalam hidup? Mau jadi apa? Dan kembali lagi pegangan saya adalah kita punya GPS. I have my own dream to become a diplomat, to become an ambassador, dan alhamdulillah tercapai. Tapi kalau melihat perjalanan semua, it's about hard work, ya, it's about hard work, never give up, dan juga jangan lupa doa dari orang tua. That will be very important.
Nah, ini yang menarik begini Pak Desra. Kalau melihat perjalanan Pak Desra punya GPS-nya memang dari awal gitu kan. Sementara kondisi sekarang, dalam kondisi apalagi pandemi, GPS-nya kadang-kadang suka berubah Pak di tengah-tengah Pak. Kadang-kadang habis belok kanan, belok kiri. Kalau nggak lurus, apa balik lagi ke belakang gitu Pak. Nah ini mungkin ada apa ya istilahnya kepada para anak muda, generasi muda yang kadang-kadang GPS di awal belum jelas, terus akhirnya mungkin masuk kuliah mana, terus kemudian ketika lulus, oh saya kayaknya pengen ke sini. Itu gimana ya Pak Desra ya? Kalau menurut saya itu normal ya dihadapi oleh Hmm, semua. Saya juga ada masa-masa sulit kok. It doesn't mean that I'm smooth on everything. Enggak, saya mulus semuanya enggak. Ada masa-masa kok. Masa-masa sulit udah pasti. Tapi kita punya gini, kita punya tujuan, kita punya mimpi, tapi juga jangan terlalu stick pada itu. When Oh, opportunity oke. comes, jadi kalau ada opportunity, seize it. Jadi opportunity apapun ambil. Bahkan di masa kuliah, saya juga financially was struggling, to be honest. Jadi Hmm, secara financial juga agak-agak apa susah gitu. Bahkan saya sempat loh jadi supir driver apa namanya itu travel agent itu saya lakukan. hmm, Bahkan waktu saya kuliah di Inggris, saya juga sempat menjadi cleaning service di Marks and Spencer dan Boots. Jadi nggak apa-apa, itu ada hmm. masa-masa di mana GPS kita agak terganggu ataupun nggak ada signal misalkan ya, nggak ada signal. Tapi Tapi Pak Desra tetap fokus stick dengan tujuan akhirnya berarti kan? ya, Maksudnya dan dan, pernah dan nggak fokus. merasa bahwa kayak, nah itu dia, pernah nggak merasa, ah udah deh kayaknya jadi seorang diplomat nih kayaknya bukan jalannya di sini kok banyak halangan, udahlah saya coba ganti cita-cita lain. Pernah ngerasa kayak gitu nggak Pak Desra? Pernah waktu masuk Kemlu, saya berpikir, kok kayak gini ya. Terus saya pikir, saya coba-coba juga menjadi wartawan. Kayaknya wartawan lebih enak. Hmm. Tapi ya mungkin kersane Gusti Allah ya, saya fokus pada diplomat dan saya diingatkan lagi bahwa sudah beruntung melalui sistem hijau masuk di Kemlu dan kembali lagi ya fokus aja. Jadi ada temptation atau godaan untuk ganti karir ya dan terus terang mungkin Hmm. financially menjadi diplomat itu nggak akan sugih, nggak akan kaya, but you'll be sufficient enough, you'll be sufficient enough. Itu aja. Jadi kalau mau jadi kaya jangan jadi diplomat, jadi pengusaha. Jadi kalau Gitu ya keuntungannya Pak Desra ya? betul, kalau menjadi diplomat banyak hal memang yang saya dapatkan, misalkan temannya banyak, ya. Dan Ya. untuk menjadi teman banyak, untuk sukses juga mungkin ada tips yang bisa saya bagi. Misalkan saya tuh memegang 4S ya Mbak ya, 4S. smile, smile. Jadi kalau orang Jawa Surabaya bilang ojo begedut. Nah, begedut tahu ya Mbak Agnes ya. Kalau Tahu begitu Pak, salah, gini-gini dia. nggak akan punya Cemberut. cemberut ya itu smile kemudian juga speech ya bagaimana kita bertutur kata menyampaikan pendapat secara sistematis karena apa yang Anda katakan apa yang Anda sampaikan itu kurang lebih merefleksikan inteligensi kita pengetahuan kita Hmm. jadi dalam berbicara itu penting kemudian juga buat saya sport jangan lupa olahraga dan Tetap harus alhamdulillah ya itu ya olahraga itu ya. saya bilang is a must ya is a must ya harus deh saya bilang harus nggak harus menjadi kompetitif tapi make it as routine make it as habit karena kalau anda mau jiwanya Hmm. sehat ya badannya harus sehat jadi yang mungkin saya mulai agak ekstrim bahwa sejak tahun 2000 saya nggak makan red meat misalkan kemudian saya selalu naik sepeda mulai tahun 2000 yang saya teruskan sampai sekarang dan mungkin juga cerita aneh ini, bukan aneh, cerita lucu waktu Hmm. saya diterima oleh Menteri Inggris, saya naik sepeda, dia juga bingung karena namanya masuk ke gedung Kemlu Inggris itu ada namanya tuh Ambassador's Gate ya Hmm. pintu untuk duta besar tapi saya datangnya naik sepeda ya ada isu Hmm. sedikit karena security nggak mengizinkan tapi saya bilang loh Inggris ini kan akan menjadi tuan rumah COP26 ya mengenai climate change di Glasgow bulan November kok nggak mengizinkan saya duta besar yang mengurangi carbon footprint dengan naik sepeda akhirnya boleh masuk. Mereka kaget. Bahkan menterinya bilang, you are the first and only ambassador who came to my office on bike. Jadi dia bingung. Ada satu-satu besar asing yang ke kantor saya naik sepeda. Dia bilang, ya udah, itu memberi contoh. Terus terakhir,
kemampuan untuk singing ya. Singing itu not necessarily vocal, tapi dengan bermain musik ya, itu juga salah satu tipsnya. Jadi alhamdulillah begitu saya masuk di sini, jadi kalau ada undangan makan ataupun resepsi, jangan lupa bawa saksofonnya ya. Jadi ya sombong-sombong dikit, meskipun nggak jago-jago amat bisa. Gitu, Pak. Pak Desra, selain hobi juga ya, mungkin ingin diketahui oleh para audiens gitu Pak Desra. Boleh nggak cerita sebenarnya duta besar itu ngapain sih Pak? Karena bayangan masyarakat umum gitu ya, duta besar itu mungkin sorry to say, mohon maaf kalau misalnya pekerjaannya tidak yang terlalu yang kayak padet banget Pak Desra, tapi lebih kepada kayaknya tuh enak gitu jadi seorang duta besar. Benar nggak sih? Apa sih pekerjaan Pak Desra sehari-hari sebagai seorang duta besar? Pak Agnes, mungkin orang melihatnya apa ya, rumput tetangga selalu lebih hijau ya Mbak Agnes ya. Uh, Gitu. ada betul, ada tidaknya, tapi semua pekerjaan pun saya yakin masing-masing ada plus minusnya, ada tantangannya, juga ada nikmatnya atau sesuatu yang kita bisa enjoy, tentu ada. Itu normal. Mungkin kalau pertanyaannya, dubes itu apa sih kerjaannya? Tentu saja duta besar itu adalah representing the country ya, dan representing the President of the Republic of Indonesia. Kebetulan saya di Inggris Raya dan juga mencakup Irlandia, Republik Irlandia dan Organisasi Maritim Internasional. Jadi you represent the country, you represent the head of state. Jadi saya adalah wakil dari pemerintah, negara dan presiden. Kedua, saya harus memprotek atau melindungi national interest. National interest itu banyak, termasuk yang menjadi fokus adalah bagaimana nasib, kondisi, dan keadaan warga negara Indonesia yang berada di negara akreditasi Inggris, Irlandia. Jadi itu yang menjadi tugas saya, dan tentu juga melakukan negosiasi dengan negara setempat, apakah dengan bisnisnya, dengan parlemen terhadap kepentingan baik itu ekonomi, politik, budaya, people to people, education, dan ini adalah satu prioritas saya mengenai education, karena di Inggris ini ada sekitar 3.000 Indonesian students, jadi belajar di Inggris. Jadi kurang lebih itu, dan tentu saja kalau menurut buku teksnya adalah reporting, dan saya harus melapor kepada pusat, kepada presiden ataupun kepada melalui Ibu Menteri Luar Negeri. Yang nggak enaknya juga ada, misalkan saya kebetulan saya tuh punya Mbak Agnes, aku sakjane isinan ya Mbak Agnes ya, apa pemalu. Iya benar, sakjane loh, sakjane. Katanya tuh penuh percaya diri, penuh dengan orangnya tuh friendly, ramah banget, dan kayaknya welcome buat semuanya. Masa yuk isinan Pak? Iya lah Mbak, aku yang menungso isinan. Tapi karena tugas kan, makanya we have to be able to adjust ourselves ya Mbak ya, menyesuaikan dengan pekerjaan dan juga dengan amanah yang dipegang. Nah, saya tuh tadinya misalkan nggak punya sosial media, jadi karena saya ke Inggris akhirnya saya punya Twitter dan Instagram. Nah, dengan Instagram kebetulan saya pegang sendiri, saya tuh selalu melakukan yang terbaik untuk menjawab semua DM. Jadi semua DM saya jawab. DM terunik menurut Pak Desra apa? Waduh. DM yang sebenarnya nggak yang tidak terkait dengan pekerjaan, tapi mungkin kayak Pak Desra nggak kangen dengan makanan Indonesia kah atau apa gitu, pernah dia dapat DM gitu nggak? Pak Desra, saya mau ke London dong. Gitu. Itu sih nggak unik ya Mbak. Yang unik itu ada namanya Pak Eding, seorang tukang siomay di Bogor, tukang siomay, mengirim DM ke saya. Pak Bapak ini menyampaikan terima kasih karena saya membantu memulangkan pemain bulu tangkis All England kita dengan terhormat, karena saya jemput, saya antar ke airport, terus bilang, Pak, kalau Bapak ke Bogor, Bapak gratis makan somai saya. Jadi unik, ternyata sosial media itu bisa mengkonek dengan berbagai lapisan masyarakat ya, termasuk Bapak ini yang jualan somai di Bogor. Ini yang unik, dan saya senang ternyata beliau juga penutupnya, Bapak saya tunggu kalau ke Bogor, Bapak makan gratis somai, dan saya doakan Bapak selalu sehat. Jadi ini yang unik dan menyenangkan sekali buat saya.
Pak Desra, situasi kerja di sana gimana Pak? Beda nggak sih dengan di Indonesia gitu? Memimpin Tentu di luar beda. negeri gitu? Mhm. Tentu beda. Kalau di dalam negeri kita kan banyak koordinasi dengan kementerian terkait ya, itu dan juga domestik. Sementara kalau di sini kan koordinasinya sangat luas, tidak hanya koordinasi dengan pusat, Kemlu dan kementerian terkait, tapi juga di sini kita harus engage dengan masyarakat, ya. Dengan masyarakat Mhm. tidak hanya masyarakat Indonesia, tetapi juga dengan masyarakat Inggris lokal, kemudian juga dengan kalangan bisnis, dengan kalangan parlemen, dengan kalangan akademik, dan juga dengan saintis Indonesia yang ada di sini, plus juga harus engage student. Jadi kalau anak-anak PPI, saya bilang nggak usah manggil dubes deh, kamu kan juga umurnya kurang lebih umur anak-anak saya, manggilnya Oma aja. Jadi ya yang manggilnya Om Desra aja. Jadi just relax. That's the way I am. Dan jangan lupa Mbak Agnes, when you do your work, do it Mhm. sincerely ya, dan juga dengan Mhm. hati. Kalau kerja sesuatu dengan hati, insya Allah semua enteng dan diringankan. Nah, ini yang menarik Pak Desra, bicara soal bekerja dengan hati, karena baru-baru ini saya ngobrol dengan teman saya, karena Pak Desra ini kan sudah menjadi seorang duta besar dengan jangka waktu yang cukup lama, boleh dikatakan begitu, bukan yang setahun, 2 tahun, atau 3 tahun begitu. Bagaimana kemudian kita bisa tetap konstan bekerja dengan hati untuk sebuah pekerjaan dalam jangka waktu yang lama? Kadang ada yang bertanya, kapan lalu diskusi saya sama teman saya itu, kok bisa ya ada orang kerja tuh bertahan lama gitu? Nggak bosen apa? Nah, gimana nih Pak Desra? Itu memang pertanyaan yang muncul dari kalangan milenial ya. Bahkan anak saya juga Yes. nanya, anak saya juga nanya, how could you stand working for so many years in the one place? Memang beda ya, generasi Oke. sekarang, generasi milenial dengan generasi kita. Bahkan kita pun bertanya, kok bisa ya anak milenial gampang banget ganti-ganti kerjaan, bahkan Oh gitu sebelum ya. Jadi sebelum umur beda 30 generasi memang ya Pak ya. generasi ya, sebelum umur 30 udah ganti-ganti bisa 7 job segala macam. Well, that's a different generation, different job, dan a different world. Tapi kalau buat saya Mhm. kuncinya adalah kita profesional aja. Kalaupun dalam Oke. menghadapi pekerjaan, masalah masalah itu selalu ada kok. Baik dalam pekerjaan, Mhm. dalam kehidupan pribadi. Tapi uh, as you grow older, dengan umur juga tuh maturity ya, kematangan itu didapatkan. Dan kalau saya juga bilang, bahkan dalam pekerjaan, kalau ada masalah, janganlah masalah itu diletakkan di antara kita dengan orang lain. Ya, jadi kalau ada masalah, let's put it on the wall. Jadi masalah itu kita letakkan di Tembok. apa sih Mbak? Tembok. Tembok ya, Mhm. atau di papan. Tembok Pak. Let's address it together. Let's attack it together. Gitu. Jadi Oh, jangan oke. meletakkan masalah di antara kita. Otherwise, you'll be pointing each other, blaming each other. Tapi put it there. Kemudian pandai-pandai juga is about mindset. Kalau kerja ya fokus. Tapi setelah kerja, make sure that ini adalah bukan pekerjaan, dan take the distance dari kerjaan. Dan itu bisa dilakukan, baik dilakukan kalau kita punya hobi olahraga, hobi musik, begitu. Jadi kalau saya juga bilangnya ya work hard, study hard, and play hard. Jadi Work hard, study hard, play hard. ya, jadi kalau sama PPI ya study hard, play hard. Jadi balance ya, studinya serius Hmm. tapi bermain juga boleh lah, main-main. Tapi tentu saja main-main yang legal, maksud saya begitu, Pak Agnes. Yes, kalau mungkin anak milenial sekarang quote-nya jadinya gini Pak Desra. Ojo sampai kerjamu ganggu ngopimu opo mainmu. Jadi anak-anak milenial kurang lebih sama, tapi ya pokoknya bekerja bekerja, tapi jangan sampai kehilangan waktu untuk ya supaya kita bisa refresh gitu ya Pak Desra ya. Betul. Dan anak-anak milenial tuh ya, I think when you communicate with them, sometimes very difficult for them to get off from the cell phone ya. Mereka tuh selalu pegang cell phone, bahkan ngomong pun Yes, sambil gini ya. yes. Ini yang mungkin kita perlu ingatkan. Jangan lupa bahwa kita tetap punya value sebagai orang Indonesia ya. Dan juga saya Mhm. sampaikan kepada junior-junior saya, respect. Jadi respect, hormat itu tetap Oke. penting. Itu tetap penting dan dijaga.
Baik, Mbak Desra, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat para audiens, khususnya mungkin adik-adik mahasiswa, baik mereka yang ingin menjadi duta besar begitu, yang memang ingin menempuh pekerjaan ataupun pendidikan yang ada di luar negeri, ataupun juga yang memang punya cita-cita sendiri tapi bergerak di dalam negeri. Iya, terima kasih Mbak Agnes. Ketok tuwe ya, kalau ini ya Mbak ya, pesan-pesan gitu ya. Nah, Berasa disuruh ngasih petua-petua ya. kalau saya sih selalu mengingatkan pekerjaan apapun lakukan dengan baik to the maximum itu sangat penting. Itu pertama. Kedua, sekolah terus setinggi mungkin ya. Sekarang itu S1 nggak cukup, sorry to say. S2 oke, tapi kalau mau lebih kompetitif ambil S3, itu saya dorong terus. Bukan berarti bahwa harus semua sekolah, tapi kan nggak semua orang bisa seperti Steve Jobs ataupun bisa seperti ya Mark Zuckerberg, ya tidak semua orang seperti begitu ya. Tapi kalau kita kan relatif orang-orang yang normal, ambil S1 nggak cukup, S2 dan S3. Itu buat saya sangat penting. Ketiga, yang menurut saya, ojo keminter. Jangan pernah merasa kalian itu pinter ya. Yang mau nilai adalah orang lain. Just do it, do your best, prove that you are the best. Dan orang lain yang menilai. Jadi jangan pernah merasa, saya itu pinter. Dengan demikian saya harus melakukan pekerjaan ini. Enggak. Buktikan dulu, Anda bisa bekerja, dan orang lain yang akan menilai bahwa Anda tuh pintar dan tidaknya. Keempat, bahasa Inggris, bahasa asing. English is not enough. Only English is not enough. Itu penting. Yang saya lakukan waktu saya waktu saya di Kemlu adalah saya tuh ngambil kursus loh di CCF dulu di Jalan Matraman, ngambil kursus bahasa Prancis. Kemudian saya juga ngerasa bahasa Inggris saya nggak cukup, saya ambil kursus bahasa Inggris, dan sekarang itu kan di YouTube banyak semua ya untuk menambahkan pengetahuan bahasa. Bahasa itu sangat penting. Karena apa? Kunci suksesnya adalah bahasa. Jadi saya beruntung bisa berbahasa Prancis. Jadi kalau ketemu dengan diplomat dari Prancis atau diplomat dari yang francophone dari Afrika, itu bisa dengan cepat cair pakai bahasa Prancis. Buat mereka itu penting. Tapi kalau boleh yang broken sedikit bolehlah. Kalau Spanyol ya kayak Buenos Dias, ¿qué tal, cómo estás, todo bien, itu baik untuk yang daily conversation. Itu akan menambah. Hal-hal lain apa ya yang saya bisa titipkan, mungkin jangan lupa do something for your country, love your country ya. Dan kemudian yang terakhir pesan saya adalah bagi teman-teman yang memang memiliki kelebihan apapun bentuknya, tolong bisa di-share kelebihan itu dengan teman-teman saudara-saudara kita bahasa Indonesia yang sedang menderita saat ini. Jadi nek duit yo dipakai no titik karo wong liyane. Jadi saya juga melihat bahwa sebaik-baiknya manusia ataupun orang adalah yang berguna bagi orang lain. Jadi jangan lupa mengenai kesadaran sosial dan the value of humanity is very important. Masih banyak mungkin kakean Mbak, tapi mungkin ini beberapa yang bisa saya sampaikan di saat ini. Dan punyalah mimpi, punyalah tujuan dalam hidup. Dan sangat terakhir sekali, jangan lupa pegang value sebagai orang Indonesia. Jangan lupa. Jadi kalaupun sekolah di Inggris, don't behave like local British, tapi tetap orang Indonesia, tetapi cara berpikir mereka, logika mereka, efisiensi mereka, ilmu mereka, monggo diambil, monggo diterapkan, tapi cara-cara yang memang tidak sesuai dengan value Indonesia, ya sebaiknya tidak perlu kita ambil. Itu Mbak Agnes. Terima kasih banyak Pak Desra. Ini kurang lebih 30 menitan ini kita dapat banyak sekali inspirasi, banyak sekali quote-quote yang bisa kita terapkan, bukan cuma didengerin ya teman-teman ya, tapi didengerin, kemudian dipraktekkan supaya kita juga bisa memiliki kesuksesan yang sama seperti Pak Desra, ataupun bahkan tentunya harapannya adalah bisa melebihi dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Desra. Pak Desra, makasih banyak. Salam buat semua tim di London. Sehat-sehat selalu pastinya. Kalau boleh mungkin kapan-kapan kita pengen tahu nih, pengen apa istilahnya ya? Kalau anak zaman now ini apa office tour Pak. Jadi Pak Desra membantu kita untuk melihat, pengen tahu
kalau di sana tuh ruang kerjanya kayak apa sih? Sama nggak sih sama kayak di Indonesia? Terus busananya kayak gimana? Jadi supaya bisa kita merasa oh kayak gini ternyata tempat kerjanya Pak Desra. Next time ya Pak ya, nggak sekarang. Ya, dengan senang hati mungkin pakai IG Live ya Mbak. Kalau IG Live kan lebih mobile ya, Oh, siap. lebih Keren, keren, mobile. keren, keren. Mungkin mau lihat posisi kantor karena kantor di sini kita beruntung sekali. Kita beruntung ke pendahulu saya Pak Dubes Rizal Suma. Kita tuh punya kantor di dekat Westminster, Mbak. Itu dekat Mhm. Westminster Abbey. Mungkin ingat tempat pernikahannya Kate Middleton dan Prince Yes. William, dan juga dulu Mhm. Lady Di dengan Prince Charles. Itu kan menikahnya di Westminster Abbey. Nggak jauh dari Buckingham Palace, only walking distance. Oke, berarti next episode nih Pak Desra akan mengajak kita berkeliling live IG, nanti juga bakal ditayangin di Uner Channel, termasuk juga konser 2 jam bersama dengan Pak Desra. Saksofon, Pak. Sekali lagi makasih banyak Pak Desra sudah mau meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan Uner Channel. Mudah-mudahan Pak Desra sehat selalu bersama dengan keluarga, bersama dengan tim, dan pastinya bisa terus memberikan dampak-dampak positif bagi orang sekitar dan terkhusus juga bagi negara sesuai dengan misi yang dibawa oleh Pak Desra. Terima kasih, matur nuwun sangat Pak Desra. Saya juga harus pamit ke para audiens, para teman-teman yang menyaksikan Uner Channel. Jangan lupa pokoknya tetap like, subscribe untuk bisa tahu informasi-informasi yang edukatif yang dihadirkan di Uner Channel. Saya Agnes pamit juga dari London Pak Desra. Terima kasih, sampai ketemu lagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.